Baiklah teman-teman semuanya, hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata berupa penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tim yang ada pada CGP Angkatan 8 ini di kelas saya, yaitu yang pertama Bapak Arif Santoso, beliau adalah fasilitator saya. Kedua ada Bu Sukyati MPD, beliau adalah pengajar praktik. Dan yang terakhir adalah saya sendiri sebagai CGP Angkatan 8. Nah, di sini kita akan mulai dengan pertanyaan pemantik. Ya. Ada yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca.
membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak dan Ibu, apakah pada pernyataan pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak itu betul atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju nggak? Setuju. Coba angkat yang setuju. 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 Coba. Bapak Wali kenapa mengatakan setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kalau hukumannya seperti itu bukan secara fisik, insya Allah secara berangsur-angsur dan bertahap, misalkan apa yang dilakukannya akan mengarahkan kepada kedisiplinan. Oh begitu, baik. Berarti ini hukuman dapat mendisiplinkan anak semuanya setuju ya. Kita belum tahu apakah ini sesuai dengan pemikiran Haja Dewantara atau tidak. Nanti kita di slide berikutnya. Tapi yang keduanya memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk pernyataan kedua, apa setuju atau tidak nih? Kalau misalnya kita menghukumnya dengan cara yang positif, itu akan mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Kalau membersihkan kelasnya masih sebatas ruang kelas saja, tidak melebar kemana-mana, masih boleh. Kalau masih jangan. Berarti menurut Pak Iwa pemberian hukumannya sesuai dengan kemampuan anak misalnya kelas 2 ya. Jadi sesuai kemampuan anak yang fisik dan berat. Yang pasti tidak memberatkan anak ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Udah pasti ini? Ini akan meningkatkan motivasi anak kalau kita kasih penghargaan pada anak. Udah pasti seperti itu. Yang baik kita lihat di slide berikutnya. Nah, coba ibu bapak ibaratkan di sini ya. Saya akan membagikan satu tim ya. Akan membagikan pada satu orang. Dan silakan menuliskan ya sesuatu yang berharga dalam kertas itu. Tuliskan sesuatu yang paling berharga menurut Anda di kertas tersebut ya. Lalu genggam sekuat tenaga. Jadi yang tadi dapat kertas, silakan tuliskan sesuatu yang satu hal yang paling berharga dalam hidup Anda apa? Berharga itu untuk diri sendiri atau anak? Menurut Anda, untuk Anda. Yang paling berharga dalam hidup Pak Ibu apa? Silakan ditulis lalu digenggam di tangan sekuat tenaga. Temannya yang sebelahnya, kalau sudah, silakan merayu, meminta, memohon atau bahkan mengancam temannya untuk membuka kepalan tangan. Ya, nanti kan sudah dikepal ya, sudah dikepal, kepalkan, sudah dikepal. Teman yang sebelahnya yang tidak memegang kertas, silahkan meminta, merayu ataupun memaksa atau mengancam pada temannya untuk pengen lihat sih ada apa. Silakan, coba. Ya, silakan. Sini. Meminta ke Pak Iwa. Ya, saya minta ke Bu Haji. Coba saya boleh lihat. Yang memegang caranya gimana supaya tidak terbuka? Pengen tahu apa sih Bu Haji? Ini adalah hal yang sangat berharga buat saya. Ayo, dipraktekkan. Coba. Kemudian isinya apa sih? Pengen tahu, penasaran? Apa Bu Haji coba saya tanya. Udah berapa kali? Oke, sudah sampai memaksa, sampai mengancam, sampai memberikan ancaman pada temannya untuk membuka. Iya, nanti kalau Bu Haji nggak ngasih, saya nggak mau ngasih contoh respek. Wow. Oke, terima kasih tepuk tangan buat semuanya.
hal yang berharga menurut Bu Haji itu? Karena hal yang berharga itu ya orang lain tidak boleh tahu, hanya saya tahu. Berarti tadi segimana dibujuk pun kalau kita tidak mau pasti tidak akan terbuka. Berarti keputusan keputusan yang diambil adalah tergantung pada diri sendiri. Tidak akan, walaupun orang mengancam, kalau memang itu kita tidak mau pasti tidak mau. Iya. Nah, itu berarti kita kembali sama anak tadi. Kalau kita menghukum anak pun, segimana menghukumnya kalau dia tidak mempunyai motivasi pada dirinya, apakah bisa? Ada ya? Nanti yang saya secara keseluruhan berkata begini, yang tidak menulis nanti nggak dipulangkan. Jadi bukannya dia nulis sama belum sampai nggak nulis, kemudian dia marah ke saya. Jadi tambah istilahnya kemarahannya bukan malah bertambah kemarahannya dia, dendam dia makin bertambah ya. Gitu. Saya secara umum saya nggak ke salah satu. Iya. Padahal kita kan tujuannya supaya dia mengubah. Ya. Supaya dia kan semua orang pulang kan menulis pulang. Tapi dia tutup kalau ditanya kalau ditanya hari masih hukuman dia semuanya. Inilah yang kita sebutkan tadi Bu Haji, yang semuanya ternyata hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Kalau anaknya tidak punya motivasi dalam dirinya, mau kita hukum segimanapun, mau kita marahin segimanapun, anak akan tetap. Tapi tugas kita ini adalah bagaimana caranya menumbuhkan motivasi dalam diri anak. Nah, ini ilusi kontrol kita nih. Serasa guru sama pemberi. Murid itu harus tunduk pada guru. Seolah-olah guru itu yang paling power, padahal nggak boleh. Ilusi, kritik, dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Kadangnya, masa sih kamu kasihan ke ibu, suka kayak gitu ya. Gitu. Itu berarti seolah-olah kalau kita merasa anak bersalah, anak akan berubah. Ternyata enggak juga. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Tidak juga ternyata ya. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita itu sebagai guru orang dewasa. Anak didik kita adalah anak-anak gitu kan. Kita seolah-olah memaksakan pada mereka untuk mengikuti apa yang kita mau. Padahal mereka juga punya tujuan masing-masing, punya keinginan dalam diri masing-masing yang kita tidak bisa paksakan. Nah, inilah stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita tuh harus mengubah dari stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang lain. Nah, itu nggak bisa. Kita mencoba mengubah orang lain itu nggak bisa. Seperti tadi, mau dipaksa mau apa, kalau dia nggak mau ya itu nggak mau. Makanya harus kita berusaha memahami apa sih maunya anak ini. Kita ikutin alurnya kemana nih anak ini. Walaupun mungkin tidak mudah perjalanan itu, apalagi sudah kebiasaan kita di jauh-jauh hari adalah mengontrol anak, mendikte anak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu juga tidak betul. Anak itu terkadang melakukan sebuah kesalahan ada dua, karena dia tidak tahu bahwa itu salah, ya. Keduanya, kadang ada tujuan lain. Bisa dia karena ingin kasih sayang, ingin perhatian, ya, ingin rasa kuasanya dilihat, gitu kan? Ataupun misalkan ingin merasa diistimewakan karena ada hal yang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, dan bisa juga diri sendirilah yang harusnya bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain juga, tapi tidak bisa memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan itu kalau udah dibujuk, biasanya kan kalau udah dibujuk mau aja kan awas ya, kan? Awas ya, iya. Iya. Nah, kalau di stimulus respon itu menang kalah, kalau di telepon itu harus menang. Jadi bukan hanya dirinya yang menang, tapi harusnya juga menang. Gitu. Jadi dua-duanya harus berhasil gitu. Jadi kalau kita pakai untuk itu, kita berhasil nih, padahal belum tentu anaknya apakah dia itu berhasil menemukan atau kan hanya karena paksaan dan suatu
awalnya itu adalah belajar. Lalu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Nah itu kita itu ingin mengembalikan bahwa disiplin itu bukan hanya taat pada peraturan, gitu. Tapi intinya itu belajar untuk bisa mengubah sikapnya, bukan hanya mentaati. Kalau mentaati bisa karena takut gitu kan. Tapi kalau misalkan belajar untuk melaksanakan ada karena keinginan dalam dirinya. Nah inilah tujuan disiplin itu, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita tuh tugasnya ini nih, menumbuhkan disiplin positif pada supaya motivasi itu tumbuh di dalam diri anak kita gitu. Jadi sementara ini kan kadang kita ngedidik anak ya, kamu duduk yang rapi, nggak boleh ribut, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kadang anak bertanya di luar itu juga kan tanpa kita sadar bahwa kita itu sudah menekan anak untuk menjadi seperti kita. Gitu. Padahal belum tentu karena mereka sudah punya masing-masing. Jadi harus tahu dulu mau apa sih kamu tuh, kenapa sih kamu tuh seperti ini. Gitu. Siapa tahu latar belakangnya adalah hal-hal yang mereka ingin sebenarnya supaya kita itu lebih dekat dengan mereka, tapi mereka nggak tahu caranya, gitu kan? Akhirnya membuatlah tadi kesalahan-kesalahan tadi. Nah, kita juga akan menjelaskan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah setiap tindakan atau perbuatan yang memiliki tujuan. Tadi kembali kepada tadi bahwa kesalahan atau tindakan mau itu betul atau salah itu memiliki tujuan tertentu. Contohnya nih ya, dalam tanda kutip ya, anak misalkan berantem, itu mereka punya tujuan, punya alasan. Kenapa mereka berantem? Ya mungkin memang dia tertekan, gitu. Karena sekarang banyak kasus yang kemudian atau apa gurunya karena kadang udah mengecap jelek anak, dia nggak pernah istilahnya nggak pernah dihiraukan sama kita aduan-aduan. Nah itu adalah karena kita istilahnya tadi selalu menjudge atau melihat suatu kesalahan adalah kesalahan. Padahal suatu kesalahan itu pasti ada tujuan untuk apa. Itu menurut Dr. William Gibson ya. Menurut Diana Gosen, menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diharapkan. Nah, kebijakan universal ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifatnya universal, jadi mau agamanya apa, mau budayanya apa, bahwa judul itu sama ya, pengertian judul itu pasti sama. Kan? Ada nilai-nilai kebajikan yang universal, seperti disiplin, kejujuran, tanggung jawab itu sama semuanya. Mau agamanya apa, mau budayanya apa, itu sama semua. Nah, yang kita harapkan ini adalah di sekolah kita profil pelajar Pancasila. Ya, tahu kan semuanya ya? Apa aja sih profil pelajar Pancasila? Coba. 1. Takwa dan beriman. Ya, yang keduanya kebinekaan. Ketiganya gotong royong. Keempatnya kreatif, bernalar kritis, dan satu lagi mandiri. Nah inilah yang kita harapkan untuk anak-anak kita di kurikulum sekarang ini. Jadi bukan hanya knowledge-nya aja, bukan hanya kreatifnya saja, tapi whole semuanya ingin kita capai untuk anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi itu kadang anak itu nurut karena nggak takut dihukum, nurut karena takut kena denda, gitu kan? Jadi mereka ya udahlah nurut aja. Nah ini motivasinya ketika misalkan tidak dihukum, dia akan kembali lagi pada kita awal itu ya kesalahan yang tadinya lagi. Lalu untuk mendapat imbalan
ada hadiahnya, ketika tidak ada rewardnya, maka mereka menjadi tidak mau. Ya, maka ini berarti motivasi atau dorongannya itu masih dalam eksternal. Jadi ketika tidak ada hukuman dan penghargaan, seolah-olah mereka ya udah terserah saya nggak mau mengikutinya. Tetapi inilah yang ingin kita capai. Anak itu bisa menghargai diri sendiri. Jadi mereka melakukan hal-hal positif itu karena menghargai diri mereka sendiri. Tuh, ya. Jadi kalau misalkan untuk sementara ini kan kita yang sering dipakai ini ya, dua ini nih yang sering dipakai. Kalau didukung, dapat reward kan. Punishment and reward kan biasanya memang kayak gitu. Nanti yang bisa ini nanti boleh istirahat duluan. Nah, itu kan berarti reward ya, penghargaan ya. Jadi kalau tidak ada istirahat duluan, nggak ada yang mau duluan dong. Gitu kalau ininya anaknya. Berarti kita harus menumbuhkan bahwa mereka itu melaksanakan hal yang positif itu adalah memang dorongan dalam diri sendiri. Contohnya jujur karena memang mereka takut ada yang lebih kuasa mereka gitu. Oh saya nggak boleh itu salah itu. Jadi walaupun nggak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memperhatikan, namun uang atau misalkan ada uang tergeletak, tapi karena dalam posisi motivasi dalam diri, pasti itu tidak akan diambil. Ya. Tapi kalau misalkan tadi motivasinya yang masih eksternal tadi, kalau ada buah sika mungkin dia nggak ngambil, tapi karena takut dihukum gitu kan. Tapi karena nggak ada di bukunya, ambil aja. Berarti dia belum punya motivasi dalam diri. Disiplin dalam misalkan disiplin waktu, masuk dan pulang, datang dan pulang. Datang itu ada ibu yang ini nih saya takut dihukum, akhirnya datang lebih awal gitu kan. Tapi pas besoknya gurunya sakit, berarti bisa datang lebih ke ini. Berarti kan itu belum menerapkan bahwa disiplin waktu itu adalah kepentingan diri sendiri dia. Nah ini kan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu, apalagi kan merdeka ya, merdeka itu bukan hanya terlepas dari lingkungan orang lain, tapi juga pandai memerintah diri sendiri. Ayo, kamu hari ini udah apa? Gitu. Kan diri sendirilah yang menyuruhnya. Karena tadi seperti kita mendengar tadi ya, kalau orang sudah maksa udah apa juga kalau kita nggak mau ya nggak mau kan. Nah itu juga yang harus kita tanamkan. Gitu. Merdeka ini yang namanya merdeka. Jadi ada self disiplin. Jadi disiplin pada diri sendiri. Bagaimana caranya kita disiplin? Kalau misalkan kita gurunya aja tidak punya disiplin pada diri sendiri, bagaimana kita untuk mendisiplinkan atau menanamkan disiplin pada diri anak-anak kita? Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi ternyata penghargaan itu adalah ini. Penghargaan itu ternyata enggak kalau kita kan dulu merasa bahwa anak itu dapat penghargaan akan ini ya, akan lebih bagus lagi. Ternyata enggak katanya. Jadi penghargaan itu menghukum. Maksudnya menghukum gimana? Jadi orang yang tidak dapat penghargaan seolah-olah dia tidak dapat perhatian kan? Jadi kita yang akan maju itu hanya yang orang yang dapat penghargaan doang. Yang tidak dapat penghargaan bagaimana? Apakah kita memikirkan dia? Gitu kan? Sedangkan yang dapat penghargaan itu 1-2, yang tidaknya lebih banyak ya. Yang keduanya penghargaan melalui ketepatan. Jadi kalau sudah tidak ada penghargaannya, karena kita tuh selalu pas gurunya nggak ada penghargaannya, akhirnya kurang tuh. Kreatifnya kurang, kualitasnya jadi berkurang, segalanya berkurang karena tadi dia itu melakukan itu semua karena ingin penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan atau imbalan, dia akan lalai lagi. Nah jadi mengurangi juga motivasi intrinsiknya karena ingin tadi hal yang ada di eksternal tadi yaitu penghargaan tadi. Coba ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya
lagi karena terlambat sekolah gitu kan. Dia misalnya kita disuruh nulis 100 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi teman. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak ini? Ayo, yang hukuman siapa? Hukuman. Hukuman jangan dong yang tinggi. Hukuman. Yang konsekuensi? Gak ada, ini semua hukuman. Oke, ini hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak menggunakan masker suruh push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang hukuman? Hukuman. Hukuman apa Batur? Kenapa Batur? Kalau konsekuensi kan suruh coba kamu ambil masker lagi pakai ya contohnya begini pakai. Oke, berarti sesuai ya, sesuai dengan apa yang dilakukan kesalahannya. Lalu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Nah, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Karena nggak pakai sepatu hitam, seharian nggak boleh sepatu, nggak boleh pakai sepatu di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi. Kalau berhubung dengan pelajaran PJOK kayaknya konsekuensi. Menurut Pak Iwan gitu. Ada yang berhubungan dengan pelajaran PJOK. Berarti Pak Iwan mengatakan ini konsekuensi. Ada yang tahu itu hukuman nggak? Oke, berarti ya betul. Kenapa di sini walaupun isi disebutnya konsekuensi karena relevan dengan yang kesalahan yang diinginkannya. Itu konsekuensi ya. Jadi bedanya hukuman, kadang hukuman itu tidak ada hubungannya antara kesalahan dengan pemberian yang dilakukannya itu gitu, atau hukuman yang diberikannya itu tidak sinkron. Nah, ini baik, tadi nah inilah yang disebut dengan perbedaan kenapa ada hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Jadi anak itu akan mengalami istilahnya kesal, sakit, mungkin juga menyakiti dalam hal fisik juga bisa jadi ya. Lalu juga membuat anak sakit tadi itu anak membenci kedisiplinan. Jadi ketika kita hukum itu jangan salah bahwa kadang anak itu menjadi pendendam. Iya. Apa sih dalam hal ini itu dia kesal, marah ya kayak tadi marah dia sudah suka dengan disiplin itu jadi tidak suka. Jadi karena merasa dikekang, merasa dipaksa gitu, merasa bahwa mereka itu tertekan oleh keadaan kita, oleh hukuman-hukuman yang kita berikan. Tapi dengan cara kita membiarkan juga ya sama aja. Nah, nantilah yang akan kita gunakan adalah bukan hukuman. Jadi kita akan mengganti, nanti ada penggantinya. Jadi penghukum itu tidak yang salah udah nggak apa-apa enggak, tetapi ada arahannya itu seperti apa. Cuma kalau kita langsung tunjuk langsung hukum, kita kan kalau menghukum itu kadang kita tidak menanyakan ini gitu ya. Iya, tapi nih kalau misalkan menurut ini itu, nah seperti dari mulai peraturan kelas dulu nih, biasanya kalau kelas tengah tidak boleh, tidak boleh, nah itu kata-kata dari tidak boleh aja, itu seolah-olah anak udah terpaksa banget, udah tertekan banget, udah serasa dipaksa banget. Iya,
keyakinan kelasnya. Atau keyakinan itu dari nilai-nilai kebajikan tadi yang universal, saling menghargai, saling menyayangi. Nah itu berarti anak itu bukan tidak boleh di otaknya, karena kadang berlawanan ketika tidak boleh itu ingin dilaksanakan gitu, tapi kita tanamkan saling menyayangi, saling menghargai. Bagaimana harus apa, kita harus saling menyayangi Bu, saling dengan cara apa gitu, baik-baik dengan temannya. Dan itu biasanya keyakinan kelas ini kita akan disusunnya itu berawal dari peraturan kelas yang kita ubah dengan nilai-nilai kebajikan menjadi keyakinan kelas. Dan ini biasanya anak yang harus memberikan, harus dari mana gitu. Ya bukan hanya kita aja, kita yang memberikan ini ya peraturan kelasnya ya, nggak boleh anu, nggak boleh anu, nggak boleh anu, tapi dari anak dulu. Ya gimana? Saya menyebutkan buat program kelas, anak menyebutkan Pak tidak boleh ribut, tidak boleh, sudah termasuk. Karena Bapak tanya, seandainya di kelas yang belajar seperti yang bilang tadi, kalau bertanya nah, Pak katanya suruh bersihin, suruh saya balik, bilang Bapak sekarang mah mengembalikan ke anaknya biar tidak melakukan apa yang dilakukan peraturan itu seperti apa? Oh, berarti agar anak itu, jadi ini itu kita tanamkan setiap kali dulu Pak Ibu. Tidak bisa saya tanamkan anak itu akan dengan keyakinan kelas, tapi kita menyadarkan pada anak bahwa keyakinan kelas ini, iya, bahwa keyakinan kelas ini adalah dari anak dan untuk dilaksanakan anak gitu kan. Anak bukan hanya anak, kelas kita pun gitu. Mungkin sekali dua kali dia setiap hari harus diingatkan ketika ada kesalahan. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin apa? Apa aja ya? Terus kalau itu kamu salah atau tidak? Konsekuensinya ya. Nah, konsekuensi bisa diberikan kepada anak. Itu harus ada juga, tapi konsekuensinya yang tadi konsekuensi itu harus sesuai dengan apa? Anak bisa mengajukan, boleh nggak anak mengajukan? Boleh. Misalkan, ya Bu udah kamu salah, oke. Konsekuensinya apa nih? Kamu mau bagaimana? Ya udah Bu, misalkan saya nanti akan karena tadi saya tidak menulis ngobrol gitu, maka saya akan mencatat ulang ketika ada pelajaran misalkan. Oke, jadi anak punya keinginan untuk merubah. Iya, merubah, bukan hanya membayar. Kalau membayar nantinya tunggu lagi gitu. Tapi kalau merubah, siapa tahu itu akan berlanjut, perubahan-perubahan itu menjadi lebih baik lagi. Seandainya dia menulis hanya baru sebagian, bahwa istirahat, dilakukan istirahat, kan? Tapi tugasnya nanti selanjut hari berikutnya dilanjut lagi atau gimana Pak? Hanya sebatas ini saja dulu untuk sementara di awal. Ya kalau kita kan tahu kemampuan anak. Ya. Kita juga kalau misalkan ini udah kelihatan anaknya sampai mau seperti ini, kita juga tidak bisa memaksakan untuk sampai ini. Anak kan kita tadi tawaran kan, kamu sanggup sampai apa? Yang penting anak tahu saya telah melanggar keyakinan kelas saya, maka saya harus merubah perilaku salah tadi menjadi hal yang baik dengan cara tadi mengajarkan konsekuensinya apa. Ini contoh keyakinan kelas di kelas saya ya, yang berawal dari peraturan yang diinginkan dari anak-anak. Jadi tertib di dalam kelas, tertib di dalam kelas itu seperti tidak boleh berisik, tidak boleh lari, itu maksudnya ke situ. Tertib di dalam kelas, harus tertib di kelasnya seperti apa. Jadi kalau ada anak yang berbeda atau apa, sekarang udah jalan dulu aja secara apa. Masih ingat dengan poin pertama di keyakinan kelas kita apa? Itu diingatkan ini supaya masuk ke alam bawah sadar mereka bahwa kita itu kelas itu punya keyakinan. Itu diingatkan setiap waktu. Jadi nggak bisa berjalannya hanya sehari 2 hari, mungkin setahun pun, 1 tahun pun belum tentu bisa itu. Tetapi setidaknya ketika kita setiap hari itu akan ada perubahan yang walaupun mungkin tidak kita sadari perubahannya seperti apa. Nah, perlakuan kita itu semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar, ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang bertahan hidup udah pasti itu butuh makan, butuh minum, butuh baju, butuh apa? Ya, sama pangan ya. Itu adalah bertahan hidup.
Siapa tahu kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Dia tidak sarapan di rumah, dia tidak punya buat makan, gitu kan. Terkadang kita mengerti itu maling mengambil langsung aja. Harusnya kita selidiki dulu, tanya dulu kenapa kamunya, apakah kamu tidak sarapan, apakah tidak mendapatkan uang saku, gitu. Jadi mereka itu kadang melakukan sesuatu kesalahan itu untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan dasarnya dia. Penguasaan itu terkadang anak itu ingin merasa diakui, ingin merasa powernya ada gitu, bisa memimpin anak-anak. Makanya terkadang kita tuh harus selalu jangan hanya KM yang kita suruh, jangan hanya selalu satu orang yang kita inikan, tapi kita ngacak gitu. Semua anak bergilir, semua anak harus bisa mimpin di depan supaya dia merasa saya dihargai ternyata gitu. Saya ternyata bisa berpengaruh pada teman-teman saya. Itu adalah penguasaan. Makanya ada anak yang kadang merasa kuat gitu kan, mukul teman. Itu disiapkan berarti dia itu punya kebutuhan dasar penguasaan yang tidak tersalurkan, yang harusnya dia dapatkan tapi tidak terpenuhi gitu. Nah, berarti tugas kita lagi sebagai guru. Kebebasan itu terlalu ditekan tadi, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C gitu. Anak juga sewaktu-waktu ingin berkreasi sendiri, punya imajinasi sendiri, pengen hal yang itu. Bukan berarti anak diliarkan, bukan. Kebebasan di sini bisa kita contohnya. Anak dia lagi pembelajaran misalnya. Gimana mau belajarnya di kelas atau di luar nih kita? Suatu kan kalau jenuh mungkin di dalam kelas. Suatu kita bawa anak untuk bebas memilih mau apa gitu tuh. Atau enggak pakai metode apa yang diinginkan? Bu pengen game misalkan. Berarti kita harus ya udah silakan game apa yang kita ingin. Suatu harus ada. Kesenangan, nah kesenangannya juga sama. Jadi jangan dimarahin aja ya. Karena kita seperti itu ya. Anak itu harus patuh sama kita, nulis dari lembaga kamu sampai lembaga kamu harus sudah selesai semua, nggak ada cacatnya. Nah, itu ternyata salah. Anak itu harus ada funnya juga, kesenangannya juga. Ajak untuk sekali-kali melakukan game, sekali-kali melakukan kesenangannya mereka. Kalau ada yang nyanyi, kadang kita nyanyi misalkan, nyanyinya kan lagu sekarang misalkan lagu ikan dalam kolam ya misalkan. Kalau misalkan kayak, oh kamu mau nyanyi, ya udah di depan aja kan. Kita beli dulu tuh, jeda dulu, nggak apa-apa jeda dulu. Anak suruh nyanyi dulu atau apa? Udah ya, udah ini yuk kita sekarang bilang. Makanya suka ada ice breaking, ya itu tuh tepukan apalah. Makanya kadang di kelas 5 enggak tuh, kadang jangankan pakai kata kita aja kalau bimbek ya. Kita kalau bimbek ada ice breaking tuh seneng ya. Misalkan tepuk apa itu seneng. Apalagi anak-anak yang notabene mereka masih kesenangannya diinginkan mereka lebih besar, kalau bermainnya itu lebih keinginan bermainnya itu lebih besar daripada kita gitu. Jadi kalau itu ciptakan tepuk naon kayak gitu ya. Apa tepuknya? Kalau waktu itu efek-efeknya kan ya. Itu kesenangan. Jadi gitu kalau misalkan kenapa senangnya senang pelajaran PJO karena keluar nggak dikungkung. Nah kenapa kita juga nggak gitu? Waktu itu kita keluar. PAI kan bisa tuh keluar melihat ciptaan Tuhan, dia ciptaan Allah tuh apa aja, coba lihat gitu kan, keindahan itu tuh dihubungkan dengan pelajarannya gitu. Kalau ini kan kadang kita memang ya iya benar, karena apa ini untuk pemenuhan anak, kenapa kemerdekaan pidana? Karena ini memenuhi 5 kebutuhan dasar anak ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada kita ada diskriminasi pada anak ya, tanpa kita sadar tetap udah ini nggak bisa apa dan gitu kan. Ini mah anak yang disayang karena udah menurut pintar udah ya. Nah itu membuat anak itu ada yang merasa tersisihkan. Nah ini nggak boleh. Semua anak itu punya kelebihan masing-masing. Di bidang yang mana kita tidak
belum tahu mungkin, tetapi kasih sayang itu harus merata. Jangan misalkan hanya sayang sama si A si B saja, yang kadang jadikan kita patokan gitu si A si B yang kita sewaktu kita memuji secara bergiliran. Oh iya, wih hebat ya kamu, ke siapa? Gitu. Jangan yang ini nanti ini lagi si A lagi yang kita kasih apresiasi, si A lagi yang kita tidak bergiliran. Apresiasi kita kasihkan secara bergiliran. Mungkin dari itu, oh kita cari ini mananya udah ini nih, tapi kan mungkin ada kelebihan dari apanya. Apresiasi juga sekecil apapun. Misalkan drama bajunya rapi gitu, nak bagus sekali, rapi sekali, atau dia baru dicukur nih, ganteng sekali ya, gitu. Iya, dia merasa saya ternyata disayangi, saya ternyata dia apa sih dicintai gitu, diterima oleh guru, diterima oleh lingkungan kita. Gitu. Kalau diabaikan, ya dia nyari ulah supaya kita memperhatikan dia. Nah ini posisi kontrol. Kita itu punya 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira ibu-ibu ada di mana nih? Kalau penghukum, semuanya misalkan datang terlambat nih. Kamu kenapa ini terlambat tanpa mendengarkan penjelasan? Ustaz, 15 kali. Itu mau dia kesalahannya apa ataupun alasannya seperti apa bakal dia. Tahu dia habis ibu-ibunya masalah. Nah, gitu kan. Membuat rasa bersalah, kadang kita kasihan kan ke ibu, nanti ibunya dimarahin loh sama kepala sekolah. Ada tamu, nah, ini kita kan itu anaknya merasa oh ya salah. Jadi akhirnya dia merasa dirinya itu gagal, merasa dirinya bersalah, berarti dirinya itu orang yang membuat onar ya. Lalu teman, kalau teman itu ya lebih ke teman ya udah kamu udah nanti ibu yang urus aja deh, udah kamu kesana aja. Nah kadang ada juga yang seperti itu, ada yang pemantau. Jadi korban itu hanya seolah tadi kamu salahnya oh udah berarti konsekuensinya apa, udah dilaksanakan. Itu pemantau hanya seperti itu. Tapi di manajer adalah menanyakan alasannya detil untuk mencari solusi dari kesalahan tadi. Biasanya kan, nah ini manajer ini yang memang harus ditanamkan. Jadi kita harus menjadi manajer. Iya, harus bisa menjadi manajer di kelas. Iya, manajerial itu kan makanya ada manajerial itu bukan hanya di perusahaan ya, di kelas pun harus bisa mengontrol kelas itu seperti menata kelas dengan baik. Itu adalah manajernya. Bagaimana anak itu, jadi tidak menjudge anak itu jelek atau apa, tapi ditanyakan alasannya kamu kenapa nak, kenapa bisa melakukan ya, tadi itu kata Bu Hadiman, takutnya ternyata anaknya sudah nunggu ibunya yang sakit ya, tapi tidak didengar, akhirnya dia dihukum dan sebagainya. Kita juga yang akan merasa bersalah. Kalau udah hukum memang ya rasanya kan ada, pernah nggak ibu kalau udah menghukum ada rasa nyeselnya. Aduh, apalagi kalau ternyata besoknya anaknya jatuh sakit, udah dihukum tuh, ada perasaan jangan-jangan gitu ya, bukan ya? Itu, nah itu kalau manajer menggunakannya. Nah, pakainya segitiga restitusi ini Bu, ya. Yang pertama, kelihatan? Nah, menstabilkan identitas. Jadi pertama kitanya itu kalau salah nih, anak kan dipanggil nih, ya. Yang ditanya itu adalah yang kita katakan itu, kenapa nak? Tanya, masalahnya, iya Bu, tadi saya misalkan mukul gitu kan. Kenapa kamu mukul? Itu dulu alasannya, nanti paling apa sih menstabilkan dulu. Oke baik. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya kalau kita langsung mengejek kamu salah sih, kamu sih gitu, maka dia itu akan merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang gagal, yang tidak
semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun sama, kan gitu misalnya ibu pun sama pernah melakukan kesalahan. Tetapi kan kita masuk ke validasi, ya kebutuhan atau menanyakannya, lalu menanyakan keyakinan juga. Nah di keyakinan inilah nanti misalkan kita udah nanyakan alasannya kenapa karena gitu seperti itu. Mungkin kamu misalnya mungkin kamu bisa aja ya kalau kamu ternyata dibully seperti itu, mungkin kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih fatal ya. Tapi kamu tidak lakukan, berarti kamu sudah bisa mengontrol diri, gitu kan. Nah nanti ditanyakan nilai-nilai keyakinan, apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati atau tidak? Tidak, Bu. Nah, berarti kalau tidak, harus bagaimana? Nah, sampai mencari solusinya, anak yang mencari solusi. Jadi bukan kita yang menawarkan, anak yang mencari solusinya, anak yang memberikan. Misalkan kalau anak misalkan menyampaikan, kalau kelas rendah ya, anak matahin misalkan pensilnya teman, terus harus bagaimana? Ya udah Bu, nanti saya ganti misalkan. Oh bagus, baik kalau begitu kamu minta maaf misalkan kan, bagus kamu sudah mau tanggung jawab, silakan ganti pensilnya ya, dan hal tersebut jangan sampai diulangi gitu. Jadi anak itu bukan didesak seperti kriminal merasa disalahkan terus, tetapi anak itu harus juga tetap bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, makanya disinilah kita menggunakan segitiga ekspresi itu. Memang ya Bu, pasti budaya positif ini tidak akan mudah untuk kita laksanakan. Apalagi kalau kita tadi teori kontrol 5 kontrol posisi kontrol itu kita belum bisa menerapkan manajer ini ya, kontrol manajer, karena selama ini tuh kita masih kebanyakan masih teori menggunakan kontrol sebagai penghukum dan merasa bersalah, gitu kan? Misalkan menghukum apa, merasa kadang nggak kasihan kan nanti kalau ibunya sakit gimana? Ibu misalkan ya kalau kita kan kadang anaknya, ih kamu mah nanti udah tinggi loh kalau kamu kayak gitu. Nah itu adalah membuat orang merasa bersalah. Itu belum memberikan seorang manajer, tetapi masih membuat anak itu merasa salah saya itu ternyata orang yang tidak baik ya. Nah itu jangan. Tetapi anak itu, oh saya bisa merubah hal yang saya tadi lakukan salah menjadi yang lebih baik. Itu maksudnya. Nah ini adalah terakhir materi terakhir yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan budaya positif ini tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri, tetapi harus kolaborasi dengan yang lain, sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan. Teman-teman jika memang misalkan ada kendala untuk menerapkan disiplin positif ini, bisa kolaborasi dengan yang lain, bisa saling refleksi. Kok ternyata saya mah udah pakai ini nggak berhasil ya, kok anaknya masih seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah kita kan bisa cari, oh ternyata masih ada sesuatu yang masih salah dan perlu kita lakukan. Ada step, maksudnya ada plan A, plan B mungkin yang bisa kita lakukan gitu. Tapi itu bisa dari berbagai pihak, maksudnya jadi jangan hanya satu orang, tapi semuanya sama-sama. Kelas rendah ataupun kelas tinggi pasti punya problem hampir sama gitu. Jadi bisa dilumpuhkan. Dan lebih enaknya lagi, budaya positif ini kita juga kolaborasi dengan orang tua. Ya, jadi kebiasaan orang tuanya kita memberikan pemahaman ke orang tuanya untuk tidak terlalu memanjakan anak, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi, tanggung jawab itu dari rumah dan di sekolah, tidak bisa hanya di sekolah. Karena madrasah pertama itu adalah di rumah itu. Kalau misalkan di rumahnya tidak ada kontrolnya juga, ya di sekolah juga akan susah gitu untuk mengarahkan anak itu ingin seperti apanya. Mungkin itu ada yang ditanyakan atau tidak? Mungkin berarti sekarang bagi madrasah seharusnya kolaborasi dengan keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Kalau ini seperti ini tadi yang ngaji yang ini, jadi bukan
iya kesepakatan kelas dan akhirnya jadi keyakinan kelas. Jadi nanti ini misalkan aku di sini dulu, anak dari anak nggak boleh dibuat ini. Oh ini, nah nanti kita ganti ininya dengan kata-kata positif misalkan. Oh komitmen kah, tanggung jawab kah, atau misalkan tanggung jawab di dalam kelas. Berarti kan seperti dia nggak boleh ngambil barang orang sembarangan, misalkan tidak boleh apa itu dirangkum dari jadi mungkin kalau saya juga pelaksanaannya itu tidak akan semudah yang sudah dibayangkan. Mungkin akan berliku ya, butuh waktu untuk bukunya pun harus butuh waktu ya. Yang biasanya tunjuk gitu kan, betul nggak sih? Kalau saya pribadi ya merasa rasanya kan kamu duduk gitu kan. Sekarang harus dengan cara kenapa kamu tidak duduk gitu kan? Itu adalah perbedaan yang signifikan gitu. Itu harus kitanya harus lebih sabar lagi kan, karena kan benar-benar kalau udah gini kan. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu, karena menurut Kiaja Dewantara anak itu tujuan pendidikan itu adalah membahagiakan anak setinggi-tingginya. Jadi di kelas itu bahagia gitu. Jadi bukan kayak kita lah kalau punya dosen yang killer misalkan ya, atau punya guru yang galak atau apa kan merasa gitu. Tapi kalau udah menyenangkan, anak itu akan betah gitu, berlama-lama dengan kita. Kalau sehari tidak sekolah rasanya aku ketinggalan atau rasanya kangen gitu, itu menumbuhkan itu mungkin yang butuh waktu, dan itu tuh harus dicapai dengan tadi menjadi seorang people manager ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahat ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa manfaat ya, dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita untuk menumbuhkan disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Kita jadi dengan